Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk bab berikutnya adalah kita mempelajari tentang dinamika rotasi. Ya. Kemudian pada dinamika rotasi di sini, kalian semuanya sudah tahu apa yang dikatakan dengan dinamika. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Ya. Kemudian yang kamu pelajari dinamika waktu kelas 10 itu adalah gerak lurusnya. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gerak di mana gaya sebagai penyebabnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dinamika rotasi? Dinamika rotasi di sini adalah bukan gaya lagi sebagai penyebabnya, tapi momen gaya. Dimana untuk kalau kalian mempelajari tentang momen gaya atau yang terdapat di sini, maka ini sangat berguna sekali pada saat kamu nanti terjun atau kerja di perusahaan, misalnya pada perusahaan mobil, pada perusahaan apa saja, untuk teknik-teknik apa saja pasti menggunakan dinamika rotasi di sini. Apa saja yang akan kita pelajari pada dinamika rotasi di sini? Ya. Yang pertama adalah momen inersia. Yang kedua adalah momen gaya. Ini yang akan kita pelajari pada dinamika rotasi. Yang ketiga adalah momen couple. Nih, itu yang akan kita pelajari. Yang kita bahas sekarang yang pertama adalah momen gaya, momen inersia dulu. F1 yaitu tentang momen inersia. Apa yang dikatakan dengan momen inersia? Momen inersia di sini adalah ukuran kelembaman dari suatu benda, kelembaman benda untuk berrotasi. Jadi ini yang dikatakan dengan momen inersia. Jadi ukuran daripada kelembaman benda untuk berrotasi. Simbol daripada momen inersia di sini kita katakan dengan I. Apa saja yang terdapat pada momen inersia? Yaitu benda-benda yang bentuknya adalah melingkar. Ya. Kemudian contohnya yang pertama misalnya bendanya adalah partikel. Jadi partikel. Bagaimana partikel? Berapa momen inersia daripada partikel di sini? Karena kecil, bendanya kecil, maka momen inersia daripada partikel adalah mr kuadrat. Ya. R itu adalah jarak partikel terhadap pusat untuk dia bergerak melingkar. Kemudian yang kedua, misalnya yang batang silinder. Pada batang silinder di sini berapa momen inersianya? Tergantung dia terletak di pusatnya atau di ujungnya. Ya. Misalnya di sini saya katakan misalnya di pusat. Pada saat di pusat atau pusat daripada batang silinder itu kita pegang, misalnya batang silinder itu saya katakan ini. Pada saat kita pegang ini, kita pegang yang tengah, yang di pusatnya, maka dia akan berputar demikian. Berapa? Kalau gitu momen inersia pada saat ini yaitu 1/12 ml kuadrat. M-nya itu adalah massa batang silinder, sedangkan L itu adalah panjang daripada batang silinder. Kalau di ujung, ya, kalau pusatnya itu kita pegang yang di ujung, ya,
maka dia akan berputar demikian. Nah, berapa momen inersia daripada ini pada saat di ujung sebagai porosnya, yaitu 1/3 ml kuadrat. Ya, 1/3 ml kuadrat. Tuh untuk batang silinder. Sekarang bagaimana kalau bola pecah? Nah, silinder pecah dulu. Untuk contoh yang lain yaitu silinder pecah. Silinder pecah. Berapa momen inersia daripada silinder pecah? Yaitu I daripada silinder pecah, yaitu 1/2 ml kuadrat. Kemudian bola pecah. Bola pecah. Jadi bola itu juga cenderung untuk berputaran. Nah, berapa momen inersianya untuk bola pecah? Yaitu I sama dengan 2/5 ml kuadrat. Demikian dan seterusnya. Untuk mengetahui yang lebih lanjut, yang lebih banyak, kamu bisa lihat pada buku paket fisika. Kamu bisa beli nanti, atau di buku paket fisika itu banyak, di halaman berapa itu ada. Ini momen inersia yang didapat di dalam buku ini ada. Misalnya untuk bola berongga, untuk cincin, bagaimana berapa momen inersianya. Ya. Itu. Kemudian saya berikan contoh, misalnya momen partikel, momen inersia yang terdapat pada partikel demikian. Contoh, saya berikan contoh bagaimana untuk mengerjakan. Misalnya ini saya katakan ada sumbu Y, ya. Kemudian ini ada sumbu X, sumbu X. Kemudian di sini ada beberapa partikel. Misalnya partikel itu yang terdapat pada sumbu X, misalnya M-nya saya katakan dengan M. Kemudian jarak terhadap pusatnya ini saya katakan dengan A. Kemudian ada lagi yang di sini. Ini saya katakan misalnya 2M. Jadi masanya itu 2M. Sedangkan jaraknya di sini saya katakan 2A. Jarak terhadap pusat. Ini partikelnya. Berapa momen inersia daripada jumlah momen inersia yang terdapat pada gambar ini? Misalnya terhadap sumbu Y. Kalau dia terhadap sumbu Y, ya, momen inersia, jadi jumlah momen inersia terhadap sumbu Y, berarti kan dia berputar demikian, ya. Maka di sini terdiri dari ini M dan 2M. Karena rumus daripada partikel momen inersia itu sama dengan M kali R untuk partikel, berarti di sini terdiri dari dua partikel, yaitu I1 plus I2. Mengapa tidak menggunakan arahnya? Karena ini merupakan besaran sekarang, ya. Sehingga I sama dengan M ini kali A kuadrat, ya, plus 2M kali 2A kuadrat. Karena jarak terhadap pusatnya adalah 2A, maka kita kuadratkan. Lalu berapa jumlahnya kalau gitu? Jumlahnya berapa? Di sini adalah MA kuadrat plus 2 kuadrat, 4 kali 2, 8 MA kuadrat. Maka jumlahnya sama dengan 9 MA kuadrat. Nah, jadi terdiri dari dua partikel, yaitu M1 dan M ini. Maka I1 nya adalah M kali A kuadrat, ya. Kemudian yang satunya adalah 2M kali 2A kuadrat. Sehingga jumlahnya momen inersia terhadap sumbu Y adalah ini. Sekarang bagaimana kalau misalnya ini saya katakan lagi, di sini ada partikel. Partikel di sini adalah 2M, tapi di sini adalah 3A. Ini partikel, yaitu misalnya M ini 4A. Berapa jumlah partikel yang terdapat pada sumbu Y, ya? Maka kita gambarkan jumlah
momen inersia terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, tadi X, Y sudah, yaitu terdiri dari ini sama ini, yaitu misalnya ini M kali 4A kuadrat, ya. Kemudian 2M kali 3A kuadrat. Maka kita 2M ya ini, ini 2M kali 3A kuadrat. Maka kita jumlahkan, berarti M 4 kuadrat adalah 16A kuadrat plus 2M 3 kuadrat adalah 9A kuadrat. Maka kita jumlahkan 16 ditambah 16MA kuadrat plus 18MA kuadrat, sehingga berapa jumlahnya? Berarti 30 berapa ini? 34 MA kuadrat. Ngerti ya tentang momen inersia? Nah, ini yang kalau partikel. Sekarang contoh yang lain, kalau misalnya diketahui sesuai dengan rumus yang ada pada benda itu. Belum. Pada yang kedua yaitu momen gaya. Simbol daripada momen gaya atau kita katakan dengan torsi, ini simbolnya. Ya, ini yang menyebabkan benda itu berrotasi atau bergerak rotasi. Momen gaya. Apa momen gaya di sini adalah ukuran keaktifan dari gaya terhadap benda sehingga benda tersebut berputar atau berrotasi terhadap titik poros tertentu. Jadi ini yang dikatakan dengan momen gaya. Ya. Jadi terhadap titik poros tertentu. Sekarang contohnya, contoh, misalnya saya katakan, misalnya ada suatu batang, ya. Nah ini, atau penggaris ini, saya gambarkan sebagai batang, penggaris ini. Kemudian pada penggaris ini, saya pegang titik porosnya, misalnya titik porosnya adalah ini, P. Kemudian ini kita beri gaya, pada ujungnya ini kita tarik dengan gaya F. Nah, sekarang berapa momen gaya daripada benda ini? Pada saat kita tarik ini berapa besarnya momen gaya? Maka kita cari, karena dia membentuk sudut, maka kita cari tegak lurusnya. Jadi tegak lurusnya adalah ini, ya. Kalau tegak lurusnya adalah ini, maka sudutnya yang dikenal di depannya, misalnya sudutnya ini saya katakan dengan alfa. Maka berapa? Yaitu karena di depannya berarti sin, yaitu maka besarnya momen gaya sama dengan F kali sin alfa, ya, karena di depan tegak lurusnya ini, yang tegak lurusnya ini di depannya sudut berarti sin, ya. Dikalikan dengan jaraknya ini saya katakan dengan F, maka F sinus alfa kali F. Kalau itu F1 saya katakan dengan F1, ya, maka ini F1. Sekarang bagaimana kalau batang ini? Jadi kalau kita gambarkan, pada saat ini kita pegang, kemudian ini kita tarik gaya,
akan berputar demikian. Contohnya lagi misalnya pada pintu, nanti sana ya. Pintu, ayo satu sini. Pintu ini jarak dari pusatnya ini saya katakan dengan R. Pintu ini kita beri gaya, maka dia akan berputar. Jadi ini maka pintu ini akan berputar. Jadi kecenderungan benda itu untuk berputar disebabkan karena momen gaya. Sekarang bagaimana kalau misalnya ini kita beri gaya lagi, ya batang ini kita beri gaya lagi, kita tarik gaya F, misalnya di pusatnya ini saya kasih gaya lagi, tapi arahnya adalah ke bawah. Saya katakan dengan F2. Berapa momen gaya F2 terhadap titik porosnya ini terhadap titik P? Ini saya katakan dengan titik P. Jadi momen gaya terhadap titik P. Momen gaya 2, ini 1, ini 2, yaitu F2 ya. Karena tegak lurus sin 90 itu adalah 1, maka kita katakan dengan F2 kali F. Atau bisa dikatakan dengan sin 90 karena sudutnya 90. Ya. F2 kali F sin 90. Ya. Nah, sekarang jaraknya berapa? R-nya ini. Kalau ini tadi R, berarti ini adalah karena di pusat, berarti setengah R. Jaraknya itu ini terhadap porosnya setengah R. Jadi kalau ini saya katakan dengan setengah. Kalau gitu berapa jumlah daripada momen gaya terhadap titik P? Maka dikatakan jumlah momen gaya terhadap titik P itu sama dengan momen gaya 1 plus momen gaya 2. Ini anak-anak momen gaya 1 dan momen gaya 2. Karena ini arahnya, jadi karena momen gaya itu merupakan besaran vektor, ya. Jadi kita tentukan arahnya. Kalau dia searah dengan jarum jam perjanjian, ya, searah dengan jarum jam saya katakan dengan plus. Kalau searah jarum jam berarti searah jika F-nya F searah jarum jam. Ya. Kalau negatif, kita katakan negatif jika F-nya adalah berlawanan arah. Arah jarum jam. Sehingga kita katakan kalau gitu berapa jumlah momen gaya terhadap titik porosnya, terhadap titik V, maka di sini adalah momen gaya 1 plus momen gaya 2. Saya katakan 1 karena arahnya itu berlawanan, jadi ini kan arahnya ke sini. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti min F1 sin alfa kali R. Kemudian yang satunya adalah ini ke sana, ya, berarti searah dengan jarum jam, berarti plus F2 sin 90 kali setengah R. Maka berapa kalau gitu? Saya katakan, saya berikan contoh. Misalnya F1 ini saya katakan dengan 5, F2 saya katakan dengan 10. Maka R-nya adalah 1. R-nya adalah jaraknya terhadap F adalah 1 meter. Kita masukkan berarti min F1-nya berapa? 5. Sin 90 misalnya tetanya ini saya katakan dengan 30. Alfanya 30 derajat. Berarti kali setengah sin 30 setengah kali R, R-nya kali 1 plus F2
2-nya adalah 10, sin 91 kali setengah kali 1. Kalau itu berapa? 2 min 2,5 plus 5. Berarti ketemunya adalah 2,5 Newton meter. Nah, karena F itu satuannya Newton, S satuannya meter, berarti Newton meter. Coba kita perhatikan apakah betul dia itu plus, arahnya itu adalah searah jarum jam ketemunya. Coba kita perhatikan. Ini kita pegang, kemudian ini kita tarik ke sana, itu 5. Kemudian tapi kita tarik, ini kita tarik ke sana 5. Kemudian ini kita tarik ke sini 10. Nah, berarti kan cenderung untuk bergerak searah dengan jarum jam. Betul ya. Itu contoh daripada momen gaya. Contoh selesai.